Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rena Rifianza, NIM saya 1020 424 001443. Saya dari kelas 2405. Jadi di sini saya bakal menjawab soal-soal dari tugas pendahuluan modul 1. Yang pertama di sini saya bakal ngasih tahu gimana caranya menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Nah, pertama kita buka dulu Google Colab-nya. Nah, di sini itu kita eh, kalau mau membuat yang baru itu bisa pencet new notebook, ataupun kalau misalnya kalian sudah terclose, misalnya udah terclose, bisa di sini pencet file terus new notebook in drive. Terus untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive itu bisa dengan sintaks seperti ini. Nah, di sini kalau kita ketikin sintaks ini, dia bakal minta permit, dia minta izin buat notebook yang begini itu bisa ngakses Google Drive, filenya Google Drive. Kalau mau connect tinggal connect ke Google Drive, nanti diarahin ke login. Nah, ini saya sudah login, karena sudah login jadi pakai yang ini. Terus pertanyaan selanjutnya itu gimana cara uh, buat ngimpor library, pandas library. Nah, buat ngeimpor itu kita pasti butuh sintaksnya itu ini, impor pandas std. Jadi pandas ini tuh apa? Pandas ini tuh dia kayak library yang dia fungsinya buat ngelola dan analisis analisis data di Python. Jadi bisa dibilang kayak konteksnya ngebaca dataset. Terus juga pandas ini uh, punya struktur data namanya itu data frame, yang sangat memudahkan kita untuk muat, terus ngebaca, terus ngemanipulasi, dan ngelihat kumpulan data mentah, sudah di tapi dalam format yang udah rapi gitu dan terstruktur. Lanjut nomor selanjutnya, disuruh membuat sintaks dan ngebaca dataset ke dalam data frame pandas dari Google Drive. Nah, di sini karena kita sudah connect Google Drive, jadi saya ngambil datanya itu seperti ini, dan dia ada di sini, ini foldernya. Jadi ketik aja file path, terus df, ini pd read. Nah, ini saya tulis ketik df 10. Nah, di sini kenapa, nah df 10 ini itu tuh buat nomor selanjutnya, yaitu ngasih lihat apa, nampilin 10 baris pertama dari datasetnya. Nah, itu pakai def head 10. Tapi kalau ini tuh dia buat nampilin, pokoknya def head ini buat nampilin data dari atas sampai bawah. Jadi misalnya def head 20, dia bakal nampilin 20 data dari atas. Nah, kalau mau dari bawah itu def tail, dia itu ngambil dari bawah sampai ke atas. Seperti itu. Terus ada selanjutnya itu langkah-langkah pada tahap data understanding dan tujuannya. Nah, di data understanding itu ada beberapa ya. Dan ada df shape. Nah, df shape ini itu tuh buat ngasih tahu di datasetnya itu ukuran datasetnya gitu. Ada berapa rows dan ada berapa columns. Ada berapa baris dan ada berapa kolom gitu. Di sini ada 1000-an rows dan 80 kolom. Terus ada df info. Df info ini itu tuh buat uh,
mastiin gitu di setiap kolomnya itu tipe datanya tuh apa gitu. Dan di kadang kadang tuh bisa ngeliat juga sekilas apakah ada nilai kosong. Terus ini nih, terus di bawahnya itu dia ngasih tahu juga di data tipenya tuh apa aja yang dipakai. Terus ada def describe, ini tuh buat nunjukin, bisa dibilang eh statistik lah, ringkasan statistik. Dia nunjukin count, nunjukin median, terus ada min, ada max, dan ada di antara min dan max. Nah, ini tuh biasanya tuh buat ngedeteksi kejanggalan awal atau mungkin ngedeteksi outlier. Nah, terus di sini ada df is null sum. Ini tuh buat ngecek missing value. Dia itu buat ngasih lihat letak spesifik yang dan jumlah persis data yang kosong gitu pada setiap kolom. Nah, kayak ini lot for that itu ada 227 yang kolong gitu. Cell tape ada satu yang kolong gitu. Nah, nomor selanjutnya nomor 9 itu cara ngimpor matplotlib dan seaborn. Nah, cara ngimpornya itu sama kayak Panda, cuman di ujungnya aja kita sesuaiin. Nah, matplotlib ini itu tuh library low level untuk visualisasi di Python. Jadi kayak dia tuh berguna tuh buat kayak bikin grafik, bikin canvas spot, terus bisa ngatur sumbu, terus juga yang ngasih judul grafiknya. Nah, itu pakai ini. Jadi bisa dibilang pakai ini tuh buat optimisasi elemen lah, elemen-elemen visual gitu. Terus kalau Seaborn itu tuh bisa dibilang library visualisasi yang tingkat tinggi gitu di atasnya si Matplotlib ini. Dia tuh fungsinya sama, mirip-mirip. Dia tuh buat mempermudah kita pembuatan grafik statis yang kompleks lah. Kayak matriks korelasi, kayak terus distribusi data, itu tuh pakai ini. Dan bisa dibilang codingannya juga lebih ringkas gitu. Dan bisa lebih estetis daripada kalau kita pakai mat ini. Nah, ini lanjut nomor 10. Ini tuh grafik histogram. Grafik histogram di sini saya ngambilnya tuh kalau apa baris year build. Di sini ada PLT. PLT tuh yang ini nih, si matlabnya, title-nya di atas. Terus X-nya itu yang di bawah year build. Terus show ini buat nunjukinnya. Di sini ada grafiknya, ada frekuensinya. Nah, ini tuh grafik histogram itu nunjukin apa ya, bisa dibilang frekuensi data numerik lah. Jadi dari grafik ini tuh kita bisa tahu gitu nilai mayoritasnya, rentan nilainya, terus juga ngasih nggak bisa ngelihat bentuk distribusi datanya. Terus juga bisa lihat apakah datanya itu berdistribusi normal atau condong ke kiri atau condong ke kanan gitu. Lanjut nomor 11 itu membuat sintaks block spot dan cara mengidentifikasi outlier. Nah, ini tuh SNS itu yang ini nih seaborn-nya. Jadi di sini pakai seaborn-nya SNS block spot DF load area. Nah, ini saya pakai kolom barisnya load area. Ini PLT buat buat visualisasi ini title terus ada X-nya. Nah, di sini cara ngidentifikasinya, ini kan ada kotak yang wakilin rentang antar kuartil gitu kayak IQR dari Q1 ke
Q3, terus ada garis ini, dan juga ada titik-titik bulat lah yang terpisah jauh gitu dari terpisah jauh di luar dari ujung garisnya. Nah, titik-titik ini itu tuh yang diidentifikasi sebagai outlier atau ada juga rumusnya lah gitu. Lanjut nomor 12. Nomor 12 itu pertanyaan ya jelas. Nomor 12 itu bisa mengenai langkah-langkah utama dalam tahap data preparation. Nah, tahap ini tuh kayak ibaratnya kita tuh mau masak, sebelum masak itu kita nyiapin bahannya gitu, biar analisisnya tuh akurat. Nah, yang pertama itu ada data cleaning ya, di mana kita itu ngeberesin data yang kosong atau nilai yang aneh si outlier itu. Terus ada kedua itu data transformation, yaitu kita ngubah data skala data kayak misalnya normalisasi biar eh, rentang angkanya itu seimbang gitu. Terus ada encoding. Ini penting banget buat ngubah data berbentuk teks atau kategori itu menjadi angka. Karena model machine learning itu kan cuma bisa baca angka gitu. Dan terakhir itu feature selection, yaitu tahap di mana kita milih fitur atau kolom mana saja yang paling relevan untuk dianalisis agar komputasi itu lebih efisien. Nah, lanjut nomor 13, gimana cara menangani masalah pada data beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu ada missing value atau data yang kosong ya. Jadi kita bisa ngapus baris datanya langsung, di drop langsung. Nah, kelebihannya itu cepat dan datanya itu tetap original, tapi minusnya itu kita bisa kehilangan banyak informasi gitu. Ya, alternatifnya itu imputasi, yaitu ngisi kekosongan itu dengan nilai-nilai rata. Kelebihannya itu ya, jumlah data kita nggak berkurang, tapi bisa ngerusak korelasi antara datanya lah. Terus kedua itu outliernya tadi. Kita itu bisa pakai metode trimming, yaitu ngebuang data yang ekstrim. Ini tuh bagus biar model kita tuh nggak bias, tapi jumlah sampelnya itu bisa berkurang. Nah, cara lainnya itu dengan capping, yaitu membatasi nilai di titik-titik tertentu. Jadi datanya itu nggak ngebuang, tapi kekurangannya itu nilai di dalam di datasetnya itu jadi nggak natural karena udah dimanipulasi. Nah, terakhir itu data duplikat. Jadi solusi utamanya itu yang pasti drop drop duplikatnya ataupun ngehapus baris yang memang yang sama persis. Kelebihannya itu jelas Kak buat mencegah algoritma yang salah karena pola yang berulang-ulang lagi dia nguluk. Nah, kekurangannya itu kalau dataset kita memang nggak punya ID, nggak punya premier key untuk tiap pasien, itu bisa jadi data yang kita anggap duplikat itu sebenarnya adalah dua pasien yang berbeda, tapi punya kebetulan kondisi medisnya itu sama gitu. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.